Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sukawedi, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Dan di kesempatan kali ini, karena ceritanya berhubungan dengan ibu dan bayi, maka Mencekam akan diceritakan oleh Mbak Bunga. Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Kejadian ini nyata dan belum lama ku alami. Kejadian yang membuatku jera untuk menidurkan bayiku di ayunan pada malam hari. Awalnya, aku termasuk orang yang tak percaya dengan adanya mitos atau berbagai hal yang disebut pamali. Aku merasa ini sudah zaman modern. Tak perlu lagi mempercayai hal-hal kuno. Sudah bukan zamannya. Begitu kataku saat orang tua maupun orang-orang terdekatku mengingatkan hal itu. Ya, aku memang tipikal orang yang keras kepala dan pembantah. Cerita bermula saat awal Januari lalu. Saat itu genap usiaku 22 tahun. Alhamdulillah, 2 hari sebelum aku berulang tahun, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tak kurang suatu apapun. Setelah 3 hari di klinik bersalin, akhirnya aku diperbolehkan pulang ke rumah. Saat itu aku pulang ke kontrakan 3 petak yang sudah kusewa sekitar 5 bulan lamanya. Rumah yang kutempati lokasinya berada di ujung desa, berbatasan dengan kebun kosong. Setelah kebun kosong ada kompleks pemakaman umum. Biasanya warga yang akan menguburkan jenazah ke kompleks pemakaman itu selalu melewati jalan di depan rumahku, lalu masuk ke kebun kosong itu, barulah sampai ke kompleks pemakaman umum. Meskipun begitu, tak pernah sedikit pun terbesit rasa takut di hatiku. Aku sangat nyaman tinggal di sini. Jika sebelum melahirkan aku hanya tinggal berdua dengan suami, maka setelah melahirkan ada ibu mertua yang menemaniku. Ibu mertuaku ini berasal dari suatu desa yang terpencil di daerah Tasikmalaya. Aku maklum saja jika pemikiran beliau kolot dan selalu menghubungkan segala sesuatu dengan mistis, tak jauh berbeda dengan ibuku. Ibu mertua juga selalu mengingatkan aku supaya di pakaian yang kupakai selalu terpasang paniti yang sudah diberi bawang putih. Awalnya aku menolak, tapi suamiku berkata supaya aku menuruti saja apa yang ibunya minta. Toh hanya sementara saja, sebab ibunya hanya akan tinggal 2 minggu saja di rumah kami, kata suamiku lagi. Selama ada ibu mertua, seluruh pekerjaan rumah, semua beliau yang mengambil alih. Alhamdulillah, aku sedikit lega dan merasa terbantu. Aku hanya mengurus diri dan bayiku saja. Meski cerewet, ibu mertua sangat perhatian kepadaku. Lagi-lagi aku merasa bersyukur ada ibu mertua di sini. Sore itu sekitar jam 5 bayiku tertidur pulas. Ibu mertua mengingatkan aku supaya bayiku dipangku saja. Tak baik jika maghrib tiba bayi tertidur di kasur, kata ibu mertuaku. Aku yang biasanya menurut, kali itu membantah. Aku bilang biar saja dedek bayinya di kasur, atau aku pindahkan saja ke ayunan. Aku enggan memangkunya. Mendengar ucapanku, ibu mertuaku sontak terkejut.
Beliau berkata dengan nada tinggi, katanya pamali membiarkan bayi di ayunan menjelang malam begini. Akhirnya beliau memangku bayiku sambil mengomel. Aku hanya diam. Akhirnya aku tinggalkan ibu mertua dan bayiku di kamar. Aku memilih menenangkan diri di ruang depan. Singkat cerita, ibu mertuaku sudah kembali ke desanya. Berbagai pesan dan petuah beliau sampaikan kepadaku. Kita ini hidup di alam semesta berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Jangan sombong dan merasa paling berani. Tidak baik, begitu kata ibu mertuaku. Aku hanya mengangguk saja. Sepulangnya ibu mertuaku ke desanya, rumah terasa sangat sepi. Suamiku bekerja dengan 2 pembagian waktu. Shift 1 masuk kerja jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Shift 2 mulai jam 2 siang sampai jam 11 malam. Seringnya saat mendapat shift 2, ibuku meminta adik laki-lakiku untuk datang menemani. Sebenarnya aku tak masalah jika hanya berdua dengan bayiku di rumah, tapi ibu sepertinya khawatir. Ini berlangsung sampai saat ini di usia bayiku yang menginjak bulan ke-6. Nah, kejadian yang mengerikan bermula pada suatu malam. Saat itu usia bayiku belum genap 40 hari. Aku ingat betul malam itu adalah malam Jumat. Kebetulan suamiku masuk kerja mendapatkan shift 2. Azan Isya baru saja selesai berkumandang beberapa menit lalu. Hujan yang turun membuat suasana terasa berbeda dari biasanya. Lebih sunyi dan terasa aneh. Benar-benar berbeda dari biasanya. Sesekali aku melihat ke arah luar melalui jendela. Sekedar melihat apakah masih ada tetanggaku yang duduk-duduk di teras rumahnya. Tapi sepi. Yang kulihat hanya derasnya air yang turun dari langit. Aku mencoba menghubungi adikku. Tapi sialnya ponsel si bungsu itu tak dapat dihubungi. Kulihat bayiku yang tertidur pulas di ayunan. Ayunan kain yang dibuat oleh suamiku di ruang depan rumah ini. Untuk mengusir sepi, aku mencoba menelpon ibu. Untungnya hujan kali ini tidak disertai petir sehingga aku masih bisa menggunakan ponsel. Hanya 2 kali nada sambung. Akhirnya bisa kudengar suara ibu di seberang sana. Lama aku mengobrol dengan ibu menceritakan berbagai hal. Di sela-sela obrolan, ibu menanyakan apakah bayiku sudah tidur. Aku jawab sudah. Dedek bayi sedang tertidur pulas di ayunan. Mendengar penuturanku, ibu berteriak karena terkejut. Dengan nada bicara yang terdengar panik, beliau memintaku memindahkan dedek bayi. Kamu ini kok ngeyel? Sudah dibilang kalau malam jangan ditaruh di ayunan. Nanti ada yang ngayun. Begitu kata ibu. Aku hanya tertawa dan berkata kepada beliau bahwa ini sudah zaman modern. Sudah bukan zamannya lagi untuk percaya mitos yang begituan. Aku membantahnya. Lagian kasihan dedek bayi kalau harus dipindah. Nanti dia bisa bangun. Ibu masih dengan pendapatnya, begitu juga aku yang masih keras kepala membantah. Akhirnya ibu menyerah dan memilih mendoakan supaya bayiku selalu dalam lindungan Allah. Tepat jam 9 kurang 20 menit, aku mengakhiri obrolan dan menutup panggilan di ponsel. Hujan sudah reda, tapi suasana di luar masih sunyi. Padahal biasanya masih terdengar aktivitas warga setidaknya sampai jam 10 malam. Tak biasanya,
Malam itu kudengar juga suara burung malam, penambah suasana terkesan horor saja. Padahal jarang sekali aku mendengar suara burung malam itu. Jikapun bersuara, biasanya hanya pada jam lewat tengah malam saja. Aku terkejut saat melihat ayunan itu bergerak. Tidak terlalu kencang, tapi cukup membuat aku heran. Bagaimana bisa? Sementara ayunan itu tak akan bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Kemudian aku mendekati ayunan itu. Kulihat bayiku masih tertidur pulas. Satu sisi hatiku mengatakan supaya aku memindahkan bayiku ke kamar. Tapi di sisi lain berkata jangan. Sesaat kemudian kulihat bayiku menggeliat. Terdengar lirih suara rengekannya, rengekan khas bayi. Tapi lama-kelamaan, suara rengekannya berubah menjadi suara tawa cekikikan yang menyeramkan. Suaranya pelan, hilang, timbul. Aku tak percaya kalau suara itu berasal dari bayi yang ada di depanku ini. Bayiku masih terpejam. Ya, dia masih tertidur. Kuamati lagi lekat-lekat wajahnya. Tiba-tiba mata bayiku terbuka. Matanya melotot. Bibirnya menyeringai. Aku terhenyak dan refleks mundur beberapa langkah. Suara tawa cekikan itu terdengar lagi. Ya, suara tertawa mirip suara kuntilanak yang ku tahu dari film horor yang pernah ku tonton. Nak, astagfirullah, kataku sambil kembali mendekat dan menyentuh wajah bayiku. Seketika tubuh bayiku bergetar dan matanya membeliak, hanya terlihat bagian putihnya saja. Sontak aku meraihnya dalam gendongan. Kubacakan ayat kursi dan ayat pendek lainnya, kemudian kutiupkan ke ubun-ubunnya. Air mataku mengalir deras. Perlahan-lahan kondisi bayiku kembali pulih dan dia menangis. Dengan tangan yang masih gemetar, aku meraih ponsel yang kuletakkan di samping televisi. Aku berniat menghubungi ibu. Tapi belum sempat aku menekan tombol memanggil, deru motor terdengar memasuki halaman rumahku. Suamiku pulang. Alhamdulillah, aku mengucap syukur. Bergegas aku membukakan pintu menyambut kedatangan suamiku. Suamiku baru saja turun dari sepeda motor, tapi aku langsung menghambur ke pelukannya, masih dengan menggendong bayiku. Suamiku tampak keheranan dengan tingkahku. Tanpa bertanya, dia menuntunku masuk ke rumah, memintaku duduk dan menunggunya memasukkan sepeda motor. Suamiku kemudian mengambilkan air putih dan memintaku untuk meneguknya. Setelah kondisiku sedikit tenang, aku menceritakan semuanya. Suamiku hanya berkata, lain kali jangan membantah ucapan orang tua. Percayalah, jika orang tua melarang suatu hal, itu juga untuk kebaikan anaknya. Aku mengangguk. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Ditambah bayiku rewel dan suhu tubuhnya meningkat. Dia demam. Keesokan harinya, aku membawa bayiku ke klinik untuk memeriksa keadaannya. Alhamdulillah hanya demam biasa. Sepulang dari klinik, aku lalu ke rumah ibu. Di rumah ibu aku menceritakan semuanya sambil berurai air mata. Ibu hanya menenangkan aku dan mengatakan kalau jangan diulangi lagi. Mereka yang tak kasat mata itu ada dan hidup berdampingan dengan kita. Jangan meremehkan keberadaannya, kata ibu lagi. Aku mengangguk. Setelah kejadian itu, aku tak lagi meletakkan bayiku di ayunan pada malam hari. Jika siang pun jarang.
hanya sesekali saja. Kejadian malam itu benar-benar membuatku jera dan cukup meruntuhkan kesombonganku selama ini. Tak lupa aku selalu berdoa, semoga aku, bayiku, dan keluargaku selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.